Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya. Kita akan belajar tentang format gambar pada mata pelajaran dasar desain grafis. Jadi kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada saat ini yaitu mendiskusikan berbagai format gambar dan menempatkan berbagai format gambar. Hal apa yang mempengaruhi representasi gambar dua dimensional pada tampilan layar komputer adalah ukuran dari resolusi gambar. Terdapat dua tipe format gambar, yaitu format gambar bitmap atau raster adalah representasi dari citra grafis yang terdiri atas susunan titik, panel, yang tersimpan di memori komputer, yang jika diperbesar ukuran gambarnya, maka gambar akan terlihat pecah dan tidak sebagus gambar aslinya. Format gambar vektor adalah gambar yang diciptakan dari bentuk bidang dan warna, yang jika diperbesar ukuran gambarnya, kualitas gambarnya masih bagus sebagus gambar aslinya. Format gambar biasa disebut juga file ekstensi gambar. Format gambar terdiri atas berbagai macam jenis, seperti PNG, JPG, TIFF, GIF, dan masing-masing memiliki kegunaannya serta fungsinya tersendiri. Adapun jenis-jenis format gambar yang umum digunakan pada komputer antara lain sebagai berikut. 1. Joint Photographic Expert Group atau JPEG atau JPG. JPEG atau JPG adalah data yang dikembangkan oleh Joint Photographic Expert Group yang kemudian dijadikan standar untuk fotografer profesional. Format JPEG atau JPG dapat dikompresikan hingga ukuran kecil. JPEG atau JPG mengkompresi gambar dengan cara mengurangi bagian-bagian dari gambar untuk memblok piksel dalam gambar tersebut. Ini anak-anak contoh ikon JPEG. Kalau kalian lihat ada di dalam komputer kalian masing-masing. Format gambar JPEG memiliki ciri utama yang membedakannya dengan format gambar lain, yaitu adalah kualitas gambar yang dihasilkan. Teknik kompresi yang menyebabkan ukuran gambar mengecil dan kualitas menurun, bahkan ukuran file BMP dapat menurun 10 kali lipat setelah dikonversi ke format gambar JPEG. Dengan teknik tersebut, kualitas gambar menjadi turun atau loosely compression dan tidak dapat dikembalikan lagi. Meskipun kualitas gambar menurun, namun pada gambar-gambar tertentu, misalnya pemandangan, penurunan gambarnya relatif tidak terlihat dan gambar masih dapat terlihat dengan baik. Sehingga format file ini biasanya digunakan untuk keperluan halaman web, multimedia, dan elektronik lainnya. File JPEG atau JPG dirancang khusus untuk 1. Menampilkan gambar yang menggunakan banyak warna, seperti foto wajah dan pemandangan. 2. Menampilkan gambar yang menggunakan warna gradasi, misalnya perubahan warna yang perlahan-lahan dari biru ke hijau. JPEG atau JPG tidak cocok digunakan untuk
gambar yang hanya memiliki sedikit warna seperti gambar komik atau kartun. Penggunaan tipografi, aplikasi garis, dan bentuk-bentuk geometris. Hasil fotografi yang mengambil sudut tajam karena objek tersebut akan menjadi samar atau blur. 2. JPG 2000 atau JPEG 2000. JPEG 2000 adalah teknik kompresi image yang paling terbaru. JPEG 2000 merupakan pengembangan dari JPEG yang jumlah bit error yang relatif rendah, rate distorsi, transmisi, dan mempunyai kualitas yang baik dibanding dengan JPEG. Ini anak-anak contoh ikon JPEG yang ada di komputer kalian masing-masing. JPEG 2000 menerapkan teknik kompresi lossy dan lossless, serta penggunaan ROI coding atau Region of Interest Coding. JPEG 2000 didesain untuk internet, scanning digital, fotografi, remote sensing, medical imaging, perpustakaan digital, dan e-commerce. Sejak tahun 80-an, International Telecommunication Union atau ITU dan International Organization for Standardization atau ISO telah melakukan kerjasama untuk membuat standarisasi untuk kompresi grayscale dan pewarnaan gambar yang kita kenal dengan nama JPEG atau Joint Photographic Export. Sejalan dengan perkembangan teknologi multimedia yang sangat cepat, yang memerlukan teknik kompresi dengan performa yang tinggi, maka pada Maret 1997 dibuat suatu proyek standar baru teknik kompresi untuk gambar yang dikenal dengan nama JPEG 2000. Proyek ini membuat sistem pengkodean baru untuk beberapa jenis gambar yang berbeda-beda. Teknik kompresi JPEG 2000 termasuk metode kompresi yang simetris, yaitu kompresi dan dekompresinya menggunakan dasar algoritma yang sama, tetapi mempunyai arah yang berlawanan. Beberapa kelebihan JPEG 2000 yaitu sebagai berikut. Dapat digunakan pada bitrate rendah, sehingga dapat digunakan untuk network image dan sensing. 2. Menggunakan lossy dan lossless tergantung kebutuhan bandwidth. Lossless digunakan untuk medical image, transmisi progresif, akurasi, dan resolusi pixel tinggi, menggunakan ROI. Adapun kekurangan JPEG 2000 yaitu sebagai berikut. Hasil kompresi dari lossless compression-nya bagus, walaupun tidak sebagus lossy compression. Memiliki performansi yang rendah pada citra yang berkorelasi rendah. 3. Graphic Interchange Format atau disingkat GIF. GIF merupakan salah satu format gambar yang paling umum digunakan untuk desain web. GIF adalah gambar dengan 8 bit warna yang menggunakan palet warna standar sebanyak 256 jenis warna. Ini contoh ikon dari format GIF anak-anak. GIF memiliki kombinasi warna yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan JPEG.
Namun, GIF mampu menyimpan grafis dengan latar belakang transparan atau dalam bentuk animasi sederhana. Karena sifatnya yang tidak pecah-pecah, GIF bisa digunakan untuk menjaga baris dalam tipografi tetap rapi dan juga bentuk-bentuk geometri. Tetapi sebaiknya menggunakan format yang memang diperuntukkan untuk vektor grafis seperti SVG atau Adobe Illustrator. GIF mengkompresi file dengan teknik lossless compression yang memiliki kemampuan untuk memperkecil besarnya jumlah file tanpa menghilangkan data, sehingga tidak mengurangi kualitas gambar. Namun untuk gambar yang terdiri atas banyak warna, seperti pemandangan, gambar akan menjadi kurang realistis karena terjadi penurunan warna menjadi 256 warna. File GIF cocok digunakan untuk gambar dengan jumlah warna sedikit atau di bawah 256 warna. Gambar yang memerlukan perbedaan warna yang tegas, seperti logo tanpa gradien, tipografi, dan bentuk-bentuk geometri. Menyimpan grafis dengan latar transparan, mendukung bentuk animasi sederhana yang menggunakan dalam satu file sehingga dapat menghasilkan gambar animasi dan merekam penggunaan transparency masking seperti banner-banner iklan dan header. File GIF tidak cocok digunakan untuk 1. Gambar yang memiliki banyak warna, seperti pemandangan. 2. Gambar yang di dalamnya terdapat warna gradasi. Contoh format gambar yang lain yaitu 4. Portable Network Graphics atau PNG. Format PNG ini diperkenalkan untuk menggantikan format GIF. PNG mempunyai faktor kompresi yang lebih baik dibandingkan dengan GIF, kurang lebih 5%-25% lebih baik dibandingkan dengan format GIF. File PNG menggunakan kompresi yang tidak menghilangkan data atau lossless compression, sehingga mampu mengkompresi gambar tanpa banyak mengurangi kualitas gambarnya. Namun, PNG cukup besar ukurannya di antara JPEG dan GIF, serta belum populer sehingga sebagian browser belum mendukungnya. Kelebihan file PNG adalah adanya warna transparan dan alpha. Warna alpha memungkinkan sebuah gambar transparan, tetapi gambar tersebut masih dapat dilihat mata seperti samar-samar atau bening, dapat menampilkan warna gradasi dengan baik dibandingkan GIF ataupun JPG. Format PNG termasuk kelas 24 bit, memiliki sifat transparan yang tidak pecah-pecah. Ini contoh ikon format gambar PNG. PNG juga mendukung kelas 8 bit seperti GIF sekaligus 24 bit seperti JPG. Namun pada PNG belum tersedianya fasilitas dukungan terhadap penyimpanan multiformat untuk keperluan animasi seperti halnya fasilitas yang terdapat pada GIF dan untuk pengolahan grafis. Format JPEG masih menjadi pilihan lebih baik.
File PNG cocok digunakan untuk gambar yang memiliki warna dan gambar yang mau diedit ulang tanpa menurunkan kualitas. Adapun file PNG tidak cocok digunakan untuk gambar yang dikompres dengan JPG, hampir tidak terlihat penurunan kualitasnya. Misalnya gambar pemandangan anak-anak. Contoh format gambar yang lainnya yaitu bitmap. Format gambar bitmap atau raster adalah representasi dari cita grafis yang terdiri atas susunan titik atau piksel yang tersimpan di memori komputer. Format bitmap sangat bergantung pada resolusi, di mana resolusi merupakan kerapatan titik-titik yang menunjukkan seberapa tajam gambar ditampilkan. Ditunjukkan dengan jumlah baris dan kolom. Contoh 1024 kali 768 titik piksel. Semakin besar resolusi gambar, akan semakin besar pula ukuran filenya. Contoh ikon format gambar BMP. Gambar dengan tampilan 100% akan mempunyai perbedaan tingkat kejernihannya dan ketajamannya dibanding dengan gambar dengan tampilan 500%. Jika gambar diperbesar dengan perbandingan yang cukup besar, maka gambar akan tampak kurang halus atau pecah, sehingga mengurangi detailnya, tidak tajam lagi dan terkesan membentuk kotak-kotak yang itu merupakan piksel. Untuk menampilkan citra bitmap pada monitor atau mencetaknya pada printer, komputer menerjemahkan bitmap ini menjadi piksel pada layar atau titik tinta pada printer. Beberapa format file bitmap yang populer adalah BMP, PCX, dan TIFF. Contoh software yang berbasis bitmap adalah Adobe Photoshop, Paint, dan Corel Photo Paint. Contoh format gambar yang lain yaitu Text Image Format File atau disingkat dengan TIFF. TIFF merupakan format gambar terbaik dengan pengertian bahwa semua data dan informasi data RGB dan JMYK dan lainnya yang berkaitan dengan koreksi atau manipulasi terhadap gambar tersebut tidak hilang. Format TIFF biasanya digunakan untuk kebutuhan pencetakan dengan kualitas gambar yang sangat tinggi, sehingga ukuran berkas untuk format ini biasanya sangat besar, karena dalam file ini gambar tidak dikompresi. Contoh ikon gambar TIFF. Format ini mampu menyimpan gambar dengan kualitas hingga 32 bit. Format berkas TIFF juga dapat digunakan untuk keperluan pertukaran antar platform atau PC dan Macintosh. Format ini juga mudah digunakan untuk transfer antar program. Keunggulan format TIFF adalah mampu menyeimbangkan antar kualitas gambar dan ukuran file, dan dapat diterima oleh berbagai aplikasi grafis. Oleh karena itu, format ini dipakai dalam transfer data gambar yang masih menuntut kualitas data gambar yang prima, seperti stek foto, gambar hasil desain grafis, atau untuk keperluan printing. Adapun kekurangan format TIFF adalah ukuran filenya yang masih terlalu besar untuk sekedar keperluan sharing dan preview gambar. 7. Photoshop, dokumen PSD.
Foto dokumen atau PSD adalah format penyimpanan asli dari Adobe Photoshop. Format PSD mampu menyimpan seluruh informasi dari gambar yang sedang dikerjakan, seperti layer, style, dan filter. Karena seluruh informasi tersebut disimpan dari format PSD, maka ukuran file PSD menjadi sangat besar. Contoh ikon format gambar PSD. Format gambar PSD cocok digunakan untuk editing gambar. File PSD dapat diproses kembali di waktu yang berbeda. Penyimpanan file PSD tidak akan mengubah kualitas gambar, karena data yang disimpan juga tidak berubah. Namun, format PSD hanya dapat dibuka oleh program Photoshop dan tidak bisa dibuka oleh program lain. 8. Encapsulate PostScript atau EPS. Format EPS merupakan format yang sering digunakan untuk pertukaran dokumen antar program grafis. Juga digunakan untuk mencetak gambar. Format EPS menggunakan bahasa PostScript, sehingga hampir semua program persiapan cetak dapat mengenali format ini. Ikon format gambar EPS. EPS biasanya digunakan oleh aplikasi menggambar digital. Pada dasarnya, file tersebut adalah sebuah format grafis untuk gambar vektor yang dibuat menggunakan Adobe Illustrator. Jika diibaratkan seperti format gambar foto, yaitu JPG atau JPEG. File EPS jika dibuka dalam program berbasis vektor seperti Adobe Illustrator maupun CorelDRAW dapat diubah ukurannya tanpa kehilangan kualitasnya. Juga bisa diedit dan dimanipulasi. Jika Anda membuka file EPS-nya Photoshop, file akan mirip dengan file JPEG. Sebagian besar aplikasi desain dapat menghasilkan file EPS, dan salah satu manfaatnya yaitu dapat diedit karena file tersebut awalnya diciptakan sebagai gambar vektor. Namun, Anda harus berhati-hati jika file EPS dibuat di Adobe Photoshop, karena file EPS tersebut tidak akan bisa diedit di Adobe Illustrator, karena pada dasarnya Adobe Photoshop khusus gambar bitmap. Format EPS mampu menyimpan gambar dengan sistem RGB, CMYK, lab, duotone, grayscale, indecolor, serta bitmap. Namun EPS tidak mampu menyimpan alpha channel, sehingga banyak pengguna Adobe Photoshop menggunakan file ini ketika gambar yang dikerjakan sudah final. Contoh format gambar yang lain yaitu CDR. File CDR adalah ekstensi file yang dibuat dengan menggunakan software CorelDRAW, sebuah program pengolah vektor yang biasa digunakan untuk pembuatan desain logo ilustrasi, membuat shape, lines, arrow, simbol, dan memberikan efek 3 dimensi. Format gambar yang ke-10 yaitu RAW. Istilah RAW sangat populer di kalangan fotografer atau para penggemar fotografi, dan jarang digunakan untuk kalangan umum. RAW adalah format file yang dihasilkan oleh kamera digital yang masih berupa file mentah. Kelemahan dari file berformat RAW yaitu memiliki ukuran yang besar karena file tersebut belum diproses dan dikompresi oleh prosesor, sehingga file RAW bisa mencapai 3-4 kali lipat
dari ukuran file JPG. Ukuran file yang besar akan membuat buffer memori pada kamera cepat penuh, yang mengakibatkan respon kamera menjadi lambat. Icon format gambar RAW. File RAW tidak bisa dibuka oleh semua program pengolah foto, tetapi ada cukup banyak software yang bisa langsung membuka format file ini seperti Picasa dan Adobe Photoshop. Setelah melakukan proses tambahan, yaitu harus merubah file RAW menjadi JPG pada komputer dengan software tertentu, file akan dapat dilihat di perangkat umum. Kelebihan dari file berformat RAW adalah semua data yang ditangkap oleh lensa dan sensor kamera disimpan secara utuh dan memiliki banyak detail, sehingga file RAW memberikan ruang bagi fotografer untuk berekspresi dan dapat melakukan pengeditan foto seperti mengurangi overexpose atau underexpose dan mudah melakukan pengeditan white balance. Adapun beberapa kekurangan dari file berformat RAW antara lain sebagai berikut. Memakan kapasitas hard disk dan memory card. Karena tidak ada proses kompresi, maka ukuran file RAW juga lebih besar dibanding JPEG, sekitar 3-4 kali lebih besar. Memakan waktu lebih banyak, baik selama pemotretan, yaitu mengurangi kecepatan kamera, terutama dalam mode brush, maupun selama pengolahan di komputer. Ukuran yang besar membuat memori hard disk cepat penuh. Perlu komputer dengan spesifikasi tinggi. Memakan waktu lama untuk mengolah banyak foto. Perlu software khusus untuk mengolah RAW. Setiap ada kamera baru, perlu mendownload database kamera RAW yang sesuai. Selain format gambar yang umum yang telah Bapak jelaskan tersebut di atas, masih banyak format gambar lainnya. Pada umumnya, program pengolah grafis memiliki format file aslinya masing-masing, sehingga file yang dapat diolah oleh komputer semakin banyak. Baik anak-anak, itu tadi materi tentang berbagai format gambar. Untuk tugas selanjutnya, kalian melakukan kegiatan berikut. Pertama, kalian mencari gambar digital dengan format JPEG atau JPG. Yang kedua, kalian mengedit gambar tersebut dengan menggunakan program aplikasi Adobe Photoshop. Kemudian, simpan file ke dalam format PSD, JPEG, GIF, TIFF, dan PNG. Yang ketiga, kalian menuliskan ukuran format gambar yang didapatkan. Kemudian urutkan berdasarkan ukuran file yang paling besar hingga yang paling kecil. Baik anak-anak, untuk kali ini itu tugas yang harus kalian kerjakan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.